Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati, saya sayangi jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, yang selalu dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan selalu diberi oleh Allah apa saja. Maka kita berterima kasih kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita telah diberikan apa saja, tidak bisa kita menghitungnya. Jamaah di sini, jamaah YouTuber semuanya, salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya akan sampaikan ceramah rutin setelah subuh. Ya, setelah subuhan tadi saya sampaikan, yaitu judulnya hidup untuk apa? Hidup untuk apa? Manusia itu semuanya pasti tidur. Pasti tidur. Hidup pasti lelah. Pasti lelah. Maka dia tidur. Bangun tidur. Kemudian aktivitas apa saja. Kemudian tidur lagi. Kalau itu dilakukan berulang-ulang tanpa dia tahu hidup untuk apa, maka sebenarnya orang yang seperti itu seperti hewan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Dia tidak berubah apa yang dilakukan. Maka sebenarnya hidup untuk apa? Kita harus mengetahui bahwa hidup itu sebenarnya untuk ibadah kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Lalu, siapa yang pantas disembah? Maka ada seorang yang dipilih oleh Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta, yaitu yang kita namakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenalkan oleh seorang nabi dari golongan manusia. Jin pun itu juga beriman, percaya kepada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Maka manusia dan jin itu diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku, mengabdi kepadaku, menyembah kepadaku, berzikir kepadaku, mengingat aku, mengingat Allah, mengingat pencipta alam semesta, lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan alam semesta. Maka jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, hidup untuk apa? Hidup untuk ibadah kepada Allah. Maka kita niatkan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa banyak orang yang tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gara-gara itu pertama, yaitu iblis yang tidak mau menurut perintah Tuhan alam semesta. Bisa dilihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34, Al-A'raf ayat 11, 12, 14, 16. Itu di situ, terutama Al-Baqarah ayat 34 dan Al-A'raf ayat 11. Yang artinya
Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Orang yang kafir, golongan kafir itu golongan tertutup hatinya untuk mentaati perintah Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11. Bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Kemudian ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena merasa bahwa dia lebih tinggi derajatnya, lebih baik derajatnya. Maka orang yang sombong, yang angkuh, itu golongannya iblis kafir. Maka jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, kita janganlah sombong, karena nanti kita akan menjadi seperti sifatnya iblis. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, maka kita harus tahu untuk apa hidup ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah tidak gratis, tidak begitu saja dibiarkan, tetapi kita harus beribadah kepada Allah. Niatkan semuanya ibadah kepada Allah. Kecuali itu, jamaah di sini, jamaah media sosial, kita harus tahu bahwa yang akan masuk neraka kecuali orang kafir, pertama iblis, maka selanjutnya adalah orang yang akan masuk surga dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah musyrik. Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 dan 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, maka untuk apa hidup itu? Untuk apa? Yaitu untuk ibadah kepada Allah. Janganlah kita sombong, nanti akan menjadi kafir seperti iblis, masuk neraka. Kemudian kecuali itu yang bisa masuk neraka adalah syirik, tidak akan diampuni oleh Allah dosa kita. Maka untuk apa hidup itu? Untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Taatlah kepada Allah dan contohlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enteng hidup, enteng hidup, enteng. Untuk apa hidup itu? Untuk ibadah kepada Allah. Niatkan ibadah kepada Allah. Semuanya di sini, di dunia ini, janganlah kita melakukan tidur, aktivitas, tidur lagi, aktivitas lagi, tidur lagi, aktivitas lagi, tidur lagi, aktivitas lagi. Janganlah itu yang dilakukan, tetapi di sela-sela aktivitas itu ada ibadah kepada Allah. Niatkan semuanya ibadah kepada Allah. Itulah kehidupan yang hidup. Harus berubah. Islam harus berubah. Islam harus berubah. Bersatu. Al-Quran, banyak ilmu pengetahuan. Kita kupas Al-Quran. Kita kupas Al-Quran. Kita praktekkan Al-Quran seperti masanya Harun al-Rasyid. Abad 15 Islam pernah jaya. Maka kita harus berbuat. Untuk apa hidup? Harus berubah. Maka jamaah di sini, jamaah media sosial, semangat untuk berubah. Itulah
hidup yang paling hidup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن